mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang ini kita melanjutkan lagi kuliah paleoklimatologi. Sekarang di pertemuan yang ke-9 ya, di November 10 ini. Jadi setelah kita kemarin ada UTS, sekarang kita lanjutkan lagi sampai dengan 5 minggu ke depan. Nah, kemudian baru nanti diisi dengan presentasi dari Taruna ya, yang kemarin sudah di ini. Apakah terkait dengan tugas presentasi ada pertanyaan atau ada yang ingin diperjelas? Kalau nggak ada, kita lanjutkan saja ya. Jadi untuk hari ini kita lanjut untuk materi proksi dari koral dan non-marin ya. Jadi kalau koral itu bahasa Indonesianya terumbu karang ya, terumbu karang, dan juga proksi yang non-marin. Non-marin berarti bukan bagian dari laut atau ocean. Oke, sudah kita stop stream. Okay. Sorry. Oke, udah bisa lihat ya. Jadi kita saat ini membahas tentang proksi koral atau terumbu karang dan juga bukti dari proksi geologi yang bukan berasal dari laut. Nah, jadi dikatakan sea level change ya. Jadi sea level itu tinggi muka laut itu berubah saat akhir dari last glacial maksimum ya, atau 11.000 tahun yang lalu. Jadi memang ini terjadi karena es yang ada di darat saat itu atau di daratan ya, terutama di kutub di belahan bumi utara itu mencair kan, tadinya es mencair menjadi air dan turun ke laut sehingga tinggi muka laut meningkat ya. Makanya kan dulu seperti antara Jawa dan Sumatera itu Jawa dan Kalimantan itu kan rendah ya, artinya dulu mungkin tidak ada air di situ, tapi ketika ada pencairan dari es, nah dia menjadi tertutup oleh air, kira-kira gitu. Kemudian juga preglacial features, jadi ada tanda-tanda bahwa pernah ada terjadi penumpukan es seperti garis salju, glaciation threshold ya, yang kemarin ditunjukkan. Jadi kayak tanahnya itu teraduk gitu ya, dan kemudian dia menjadi satu. Itu bukti-bukti dari bahwa pernah terjadi glaciation atau es di masa lalu. Nah, ini hanya contoh saja perubahan perbedaan antara cuaca dan iklim ya. Jadi kalau cuaca itu dia fluktuasinya tinggi ya, fluktuasinya. Jadi yang cuaca itu yang garis hitam tipis ya. Nah, kalau iklim itu lebih kepada tren atau rata-rata gitu. Jadi antara tahun sekian atau tahun sekian trennya bagaimana gitu. Nah, itu lebih kepada informasi iklim. Nah, ini adalah yang kemarin sudah kita bahas juga, global conveyor belt. Ini adalah arus laut di dunia yang membawa air hangat di permukaan yang warna merah ya, dan air dingin yang dalam, deep
cold current ya, yang warna biru. Jadi ini selalu terjadi, dan kalau tidak salah misalkan dari satu titik ya, jalan menuju seluruh dunia sampai kembali lagi ke titik yang sama itu bisa sampai 1.300-an, 300-an atau 1.000 tahun lebih gitu ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang lama gitu. Nanti pastinya bisa dicari lagi di buku ya. Nah ini adalah sorry. Ini adalah paleosedimen ya, yang ada di pantai Barbados ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah kurva dari karbon 14, yang sebelah kanan adalah thorium uranium, sama juga digunakan untuk mendating ya. Jadi kedalamannya itu yang di sebelah kiri 0 sampai 120 meter. Nah, umurnya itu yang bawah, di 0 sampai 20.000 tahun yang lalu. Nah, ini sebelah kanan ini menggunakan parameter tadi, delta O 18. Nah, ini dapat melihat bahwa perubahan tinggi atau perubahan tinggi laut itu juga berdampak pada isotop dari lautnya itu sendiri gitu ya. Ini adalah rata-rata juga dari pencairan es yang masuk ke dalam laut ya. Discharge namanya. Discharge itu adalah volume air yang masuk ke dalam laut. Ini satuannya per tahun ya, kilometer kubik per tahun. Jadi diperoleh dari sea level record. Ada dua kronologi ditunjukkan oleh karbon 14 dan juga oleh thorium uranium gitu ya. Nah ini dua major ini bahwa terlihat ada penambahan air ya di sekitar tahun berapa itu. Jadi anggaplah las glasial maksimum itu kan 11.000 tahun yang lalu ya, itu yang dikasih warna abu-abu. Nah setelah itu ada peningkatan gitu. Makanya jumlah tinggi muka airnya juga meningkat. Nah kemudian koral ya, jadi koral itu terumbu karang. Sebetulnya dia terdiri dari calcareous atau kalsium ya, kalau kalsium karbonat. Jadi sebetulnya makhluk hidup gitu ya, koral itu kalau dia di dalam laut. Namun jika dia kekurangan nutrisi dan sebagainya, dia bisa mati ya, koral mati. Nah pertumbuhan koral ini itu secara oceanografi biologi ya. Nah, jadi oceanografi itu ilmunya banyak, ada yang tentang kandungan airnya, ada yang biologinya dan sebagainya. Nah ini kalau dalam biologi laut itu koral ini pertumbuhannya dipengaruhi oleh ini suhu laut dan juga salinitas ya. Yang kemarin sudah dibahas, kalau suhu kan ya bisa naik turun gitu ya, salinitas juga sama. Apakah tingkat keasinannya dari laut tersebut. Nah biasanya koral ini kan hidupnya di permukaan ya, jadi nggak ada koral yang di dalam laut, nggak ada. Jadi biasanya hanya di kedalaman tertentu karena dia juga membutuhkan sinar matahari gitu ya. Jadi sinar matahari itu kayaknya maksimal masuk di laut itu paling hanya sampai puluhan meter saja gitu ya. Kalau udah lebih dari 200 meter itu udah gelap, nggak ada ini. Nah jadi koral itu hidupnya ya di sekitar permukaan laut. Jadi dia dipengaruhi oleh matahari, suhu subsurface ya, suhu di bawah permukaan laut, tapi yang ya agak terlalu jauh dari surface-nya. Nah kemudian satu lagi adalah salinitas. Gitu. Salinitas itu terkait dengan jenis air yang ada di situ. Kalau misalkan itu sering terjadi hujan ya, hujan itu kan airnya tawar ya, jadi tingkat salinitasnya rendah gitu. Nah itu kira-kira
tipe dari sifat dari koral ini. Nah, koral ini itu sama. Jadi dia kalau pas lagi nutrisi banyak, ini banyak, dia tebel kulitnya gitu ya. Tapi kalau pas lagi kondisinya tidak banyak makanan dan sebagainya, dia tipis gitu. Dan dia terus tumbuh. Nah, nanti membuat lapisan juga hampir sama seperti dengan es atau sedimen laut gitu. Nah, karena tinggi muka air ini berubah, jadi koral itu juga beda-beda. Kalau dulu dia di bawah laut gitu ya, sekarang lautnya tambah tinggi, berarti sekarang dia berada di dalam laut gitu kan, lebih dalam gitu. Atau sebaliknya, kalau misalkan dulu di laut, tiba-tiba karena proses atau gempa atau pergeseran apa gitu, dia bisa aja naik ke permukaan gitu. Tapi sebetulnya ketika naik ke permukaan dia sudah mati ya, artinya bukan lagi menjadi koral yang hidup, tapi fosil koral gitu. Nah ini, jadi dia dipengaruhi oleh tadi pertama oleh angin ya, kemudian si surface temperatur, kemudian juga kandungan chemicalnya, kemudian juga upwelling. Upwelling itu kan tadi dia membawa nutrisi dari, karena laut itu kan ada plankton, fitoplankton gitu ya. Nah itu juga berpengaruh terhadap kehidupan koral. Nah, chemical koral itu adalah dalam pembentukan skeletonnya. Yang tadi saya bilang karena dia kapur kan ke kalsium karbonat, itu kerangkanya shallow growing equatorial coral. Jadi kalau misalkan ininya bagus, maka dia tebal gitu ya. Kalau enggak dia tipis dan seterusnya. Nah, yang biasa digunakan untuk istilahnya proxy yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi parameter-parameter iklim di masa lalu dari koral itu pertama delta O18 ya, sama dengan ice core ya, ice core. Cuma ada sedikit kebalikan. Kalau ice core delta O18 di ice core, kalau dia semakin tinggi ya, maksudnya kalau kurvanya begitu, artinya negatifnya makin kecil ya, mendekati 0 gitu. Itu kan berasosiasi dengan kondisi panas ya. Karena kan kita kemarin lihat pola antara suhu dengan delta O18 dari ice core kan senada ya. Ketika delta O18-nya naik, suhunya naik gitu kan. Ketika turun, dia turun gitu. Nah, kalau delta O18 yang ada di koral itu dia berkebalikan dengan delta O18 yang ada di ice. Jadi misalkan saat suhu permukaan lautnya itu panas gitu ya, maka delta O18 dari koral ini justru turun. Gitu, jadi berkebalikan. Dan sebaliknya ketika SST-nya turun, maka delta O18 koralnya naik gitu. Jadi gitu. Jadi delta O18 ini menjadi indikator untuk bisa dua kalau tidak salah, yaitu sea surface temperature atau juga sea surface salinity gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi untuk suhu dan juga tingkat salinitas. Kemudian ada juga delta karbon 13 ya. Karbon 13 ini ya tadi karena dia zatnya itu karbonat kan, kayak shell gitu, kerangka ya, tulang, maka terdiri dari karbon. Nah, karbonnya itu juga bisa dihitung delta karbon 13-nya gitu. Nah, sini dikatakan ada kadmium, barium, manganese gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah koral itu hidup bisa sampai 200-350 tahun ya. Jadi itu adalah umur lah istilahnya, umur dari si koral itu paling panjang tuh segitu. Nah, multi-year floating records can be obtained from fossil specimen. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dari yang lalu-lalu, istilahnya koral yang hidup 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, berarti kan dia mewakili
kondisi iklim ya 2000 tahun yang lalu, tapi paling datanya juga tidak jauh, yaitu dalam span sekitar 350 tahun itu. Tapi itu diambil dari fosil, artinya koral yang sudah mati ya, bukan living koral lagi. Nah, delta O18 dari kalsium karbonat ya yang ada di koral itu setara dengan air yang turun. Jadi kalau delta O18-nya itu turun sebesar 0,22 per mil ya. Jadi ini simbol per mil ya. Kalau persen kan bulat garis miring bulat ya. Tapi kalau ini bulat terus garis miring bulatnya 2 gitu. Kalau persen kan 100, kalau per mil dia per 1000 gitu. Jadi setiap penurunan 0,22 per mil delta O18 itu setara dengan kenaikan dari suhu air sebesar 1 derajat Celcius. Ini sebenarnya hanya rata-rata ya. Artinya karena kan koral biasanya hidupnya hanya di di tropis ya kan, di tropis. Jadi rata-ratanya segitu. Artinya bisa plus minus lah. Sebenarnya banyak ini riset tentang koral di Indonesia ya, terutama di pusat geoteknologi LIPI ya. Itu ada beberapa researcher yang risetnya memang terkait dengan koral atau terumbu karang. Nah, perubahan juga dapat disebabkan oleh adanya evaporasi atau enrichment presipitasi ataupun runoff gitu ya. Jadi runoff itu artinya kalau ada air apa namanya air tawar ya. Jadi kalau ada hujan, tingkat salinitasnya kan berubah gitu kan. Nah itu juga bisa mempengaruhi delta O18. Nah itu beberapa parameter yang biasa digunakan yaitu kadmium ya, kadmium. Jadi dikatakan ENSO itu berasosiasi, jadi ENSO rainfall itu dapat mengencerkan kadmium gitu. Jadi adanya kalau kadmiumnya rendah berarti hujannya tinggi gitu. Kemudian ada barium itu sama seperti kadmium tapi justru lebih tidak terlalu terkontaminasi dibandingkan dengan kadmium. Ketiga adalah mangan. Ini adalah surface water decrease with depth gitu ya. Jadi ini juga bisa untuk melihat sumber dari lautnya itu apakah alien atau fluvial. Jadi kalau fluvial itu kalau tidak salah dari apa tuh aliran sungai gitu ya. Kalau alien itu biasanya debunya itu atau ya debu atau kumpulan ininya berasal dari dibawa oleh angin. Jadi bedanya itu. Alien dan fluvial yang satu sumbernya dari dipengaruhi angin, yang satu dipengaruhi oleh aliran air di sungai. Nah, ini contoh juga, jadi secara umum kalau yang di atas itu adalah 0 adalah permukaan laut ya. Jadi kalau kita turun 5 km ke bawah, maka seperti ini profil dari karbon 13 ya. Jadi di awal-awal dia tinggi ya kan, kemudian makin turun sampai ketinggian kedalaman tertentu, kemudian menurun gitu ya. Nah ini sebalikannya juga dengan PO4 gitu. Nah ini kira-kira bentuk koral. Mungkin kalau yang sering diving tahu ya bentuknya seperti ini. Dan ini kadang juga ditemukan di daratan gitu ya. Kalau sudah kering dan dia naik ke permukaan. Nah ini ada contoh. Jadi ini koralnya udah naik ke tengah hutan gitu ya. Jadi udah istilahnya ribuan tahun yang lalu lah. Nah ini cara mengebor atau mengambil sampel dari koral atau terumbu karang yang sudah lama. Jadi kalau masih hidup dia harus nyelam ke dalam laut ya, terus kemudian dia ngebor gitu kan ya. Tapi kalau ini kan karena koralnya udah naik ke darat, jadi tinggal dibor. Kira-kira gitu. Sebentar. Oh, sorry. Nah, ini contoh lagi di Sumba ya, Indonesia.
Jadi high resolution apa nih high resolution coral record Indo-Pacific Whirlpool during climate during penultimate deglaciation ya. Jadi saat deglaciation itu berarti musim kondisi panas tapi yang sebelumnya gitu kan, kita sekarang di kondisi panas juga ya, bukan glaciation, sekarang di glaciation. Nah ini ada orang Indonesia juga, ini Pak Wahyu Hantoro orang LIPI dan Pak Bambang Suargadi gitu ya. Ini tahun yang sebenarnya papernya tahun 2000-an lah. Nah ini dia tuh lihat, jadi di daratan itu ada koral nimbul, nah itu yang dia sama dia di bor gitu ya, udah diambil sampelnya. Nah, sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama, ini juga koral yang sudah ada di daratan ya. Jadi di bor gitu, kemudian diteliti kandungannya. Nah, ini kira-kira metode pengobatan. Intinya sama, dia seperti dengan ice core, jadi dia bikin kayak bor kecil gitu ya, masuk ke dalam batunya itu, terus kemudian nanti diambil gitu. Aduh. Nah, ini adalah apa ya istilahnya, arus ya. Jadi kan di bawah laut ini ada arus juga, current gitu. Nah, kalau di tengah itu namanya equatorial counter current. Jadi selalu menuju ke timur ya. Karena apa? Karena kita kan bumi berputar ke timur gitu ya. Nah, tapi di satu sisi ada juga sebagai pembaliknya, yaitu north equatorial current. Jadi ini sama seperti angin, kalau di atmosfer itu angin pasat ya, angin pasat tenggara, angin pasat. Jadi arahnya selalu berkebalikan gitu ya. Jadi sama di laut juga seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika dia menemui Amerika, itu dia berbelok ya, karena kan dia bertemu dengan daratan kan. Nanti dia namanya apa? Saya lupa itu ada istilahnya. Nah, di bawahnya sendiri itu dilihat air lautnya itu di atas hangat ya. Tapi kemudian ada thermocline ya. Thermocline itu apa ya? Garis pembatas antara air yang hangat dan yang dingin. Tapi dia juga di satu sisi mengandung itu tadi nutrisi yang sangat banyak gitu. Dan biasanya ikan itu berkumpul di situ gitu ya. Jadi pada kondisi saat ini kan yang hangat di sebelah sini ya di Indonesia, sehingga sehingga yang sebelah kanannya tinggi, melengkung gitu ya kondisinya gini. Tapi kalau kondisinya kayak El Nino, hangatnya berada di sini, dia kebalikan, termoklinnya di sini. Nah, ini contoh dari X-ray lah istilahnya ya. Dari 367 tahun coral growth spesimen dari Corvina Bay, Galapagos Island gitu. Jadi setelah diambil, difoto lah istilahnya ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kelihatan ada annual growth. Annual growth itu pita ya, dia lapisan tumbuh tahunan ya. Jadi sama bisa dihitung itu berapa banyak garis, dan itu menandakan 1 tahun gitu ya. Dan tebal tipisnya juga sama, itu dilihat bisa mengetahui kondisi hujan atau minimal kondisi suhu di laut tersebut saat itu. Nah, itu kalau dilihat ada detail, ada huruf-hurufnya ya, tahun 1720 dan sebagainya gitu ya. Jadi ini mulai dari tahun yang di atas itu tahun 1954 ketika koralnya mati gitu ya. Jadi lapisan teratas itu selalu adalah
lapisan di mana si koral itu udah mati kan, karena tidak tumbuh lagi gitu. Yang bawahnya itu tahun 1000 berapa tuh? 586. Ya kira-kira seperti itu. Nah ini tampilan yang lebih bagus lagi ya. Ini dari pantai Kenya juga menunjukkan lapisan tahunan gitu kan, lapisan tahunan. Nah, sebelah kiri itu tahun 1994 paling kiri atas, dan yang paling kanan itu di bawah tahun 1700 gitu. Jadi umurnya sampai hampir 300 tahun. Nah, jadi kita bisa menghitung gitu. Tapi kalau dilihat sebetulnya ini ukurannya kecil ya, ini 1 cm tuh seperti ini gitu. Jadi memang sangat tipis, milimeter, jadi perlu mikroskop dan sebagainya lah untuk bisa melihat koral atau rekor iklim dari koral. Nah ini contoh, ini yang sebelah kiri ini adalah ENSO ya, sebelah kanannya SST. Nah yang atas ini adalah komposit dari koral tadi, O18. Nah, jadi terlihat ya, ada apa namanya, ada kesesuaian gitu. Jadi saat ini misalkan yang SST ya, SST-nya positif ya, ini yang warna hitam, maka delta O18-nya apa nih? Makin negatif ya. Karena ini kalau dilihat di sini kan dia kebalikan nih, minusnya di atas, -5, -4. Jadi sama di gambar ini udah di ini di diputar sumbu Y-nya gitu ya. Kalau I-score kan enggak, I-score kan yang -4 ini di atas, -5 di bawah, tapi ini namanya di switch gitu. Jadi terlihat di sini bahwa memang delta O18 itu korelasi dengan SST. Jadi SST tinggi, delta O18 dari koralnya rendah gitu. Dan sebaliknya. Ini diambil koralnya dari sini di Tarawa Canton, ini sudah masuk Pacific Island ya. Galapagos ada di sebelah sini gitu. Nah ini kalau dilihat contohnya, jadi kalau tadi kita ini ya, kita lihat Galapagosnya di sini, di dekat Peru, Tarawanya di sini ya, dekat Indonesia gitu. Nah ini kalau kita lihat ini Galapagos Coral sama SST, lihat nih kan. Jadi ketika ininya rendah, maka SST-nya tinggi gitu ya. Rendah, tinggi, ini rendah, tinggi. Dan yang di Tarawa juga sebaliknya. Ketika ini SOI sih, SOI-nya tinggi, koralnya ini justru tinggi. Rendah, sorry, rendah. Karena sudah di switch tadi ya itunya, sumbu X-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Saya sebentar.
Oke, baik, kita lanjut lagi. Oke, ini juga contoh juga dari apa? Koral ya. Jadi data temperatur dari koral. Jadi yang warna ungu itu temperatur data pengamatan, sedangkan yang warna hijau itu dari koral ya. Terlihat saat kondisi-kondisi IOD yang warna oranye itu terjadi penurunan ya, gitu kan. Sedangkan IOD tahun 97 yang juga berbarengan dengan El Nino itu lebih tinggi gitu. Jadi terlihat gitu. Ini tahun 1877, nah ini 4000 tahun yang lalu, 6300. Jadi bisa di apa? Diekstrak gitu ya. Jadi inilah kelebihan dari koral. Contoh lainnya juga sama, ini di Galapagos ya. Sama, intinya yang atas itu adalah ini satu lagi dia menggunakan strontium kalsium ya. Jadi strontium kalsium itu salah satu lagi parameter yang bisa diekstrak dari koral untuk merekord data SST ya. Kalau yang tengah itu SST hasil pengukuran, yang atas strontium kalsium, yang bawah delta O18. Sekali lagi kalau dilihat ini delta O18-nya ininya dibalik ya, apa sumbu Y-nya. Harusnya kan normalnya -3 di atas ya. Jadi sebetulnya dia tuh berkebalikan. Artinya tolak ukur, tapi untuk plotting biasanya dibalik supaya orang lebih mudah memahami. Nah, itu tadi koral ya. Koral apa? Dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi kelebihannya dia sangat ini apa? Resolusi waktunya tinggi ya, per tahun gitu. Bisa ngelihat per tahun karena memang apa? Dia hidupnya per tahun, pertumbuhan dari selnya tadi itu atau kerangkanya itu. Tapi kekurangannya tadi dia hanya 200 tahun umurnya gitu. Jadi kalau mau mendapatkan yang lebih panjang, kita harus mencari fosil gitu ya. Sehingga nanti bisa digabung-gabungkan. Nah, sekarang berikutnya adalah bagian kedua dari kuliah hari ini adalah apa? Non-marine geological evidence atau bukti geologi dari apa? Parameter non-marine yang juga bisa mengindikasikan paleoclimate gitu ya. Pertama adalah Loess deposit ya. Nanti kita lihat itu apa. Kemudian ada pre-glacial features. Jadi tanda-tanda bahwa memang dulu itu pernah terjadi es di situ ya. Kemudian ada snow line dan glaciation threshold. Ini juga kita kelihatan nanti. Kemudian mountain glacier fluctuation. Ada lake level fluctuation, fluktuasi tinggi danau ya. Dan itu danau juga ada yang aeric, ada yang endorheic gitu ya. Kemudian ada lake sediment itu sendiri. Ini hanya istilah-istilah dalam teknis ya, dalam pengambilan data sampel untuk danau. Dan yang terakhir adalah speleotim gitu ya. Jadi ini sebenarnya nanti yang akan dibahas dalam kuliah-kuliah yang berikutnya, yaitu membahas masing-masing dari evidence ini. Jadi ini sebetulnya adalah evidence geologi yang non marine ya, selain dari laut. Kita lanjut. Nah, ini adalah apa ya? Distribution of pattern ground of defension. Nah, atau Wisconsin age. Jadi Wisconsin itu adalah satu masa saat apa? Es juga banyak di belahan bumi utara. Jadi kan kalau kita lihat di pola apa tuh yang es itu kan dulu pernah dingin, panas, dingin, panas, dingin, panas. Jadi ini adalah kondisi dingin yang sebelumnya lagi gitu. Jadi kondisi
dingin yang 11.000 tahun yang lalu itu kan last glacial maksimum namanya ya. Kemudian ada lagi kan kondisi dingin sebelumnya itu namanya Wisconsin. Ada lagi, jadi masing-masing musim dingin itu ada namanya gitu ya. Nah ini saat Wisconsin Age tadi. Jadi di sini dikatakan rata-rata suhu tahunan itu 2 derajat lebih dingin ya untuk permafrost. Permafrost itu apa? Ada yang tahu permafrost? Atau pernah dengar? Sorry. Ada yang pernah dengar atau pernah tahu permafrost apa? Izin Pak, lapisan tanah beku Pak. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dicari di Google gitu, permafrost itu adalah tanah yang ya di dalamnya itu mungkin ada kandungan air dan sebagainya, dan dia berada di suhu yang dingin gitu ya. Adanya di suhu dingin pun air itu akan membeku. Apakah itu airnya di atas tanah seperti sungai, danau, ataupun di dalam tanah gitu. Jadi kalau di dalam tanah dia menjadi namanya permafrost. Nah ini di definition S itu ini kelihatan dikasih pembatas ini nih yang garis putus-putus ya. Jadi dulu S-nya tuh sampai sini lah istilahnya gitu. Jadi dulu tuh sampai sini tuh tanahnya tuh beku gitu karena berada di bawah es gitu. Nah saat ini kan kondisi iklim ya, pemanasan global ini kan menyebabkan apa, permafrost ini semuanya mencair gitu. Artinya sedangkan permafrost ini itu diidentifikasi dia juga mengholding data bukan data mengcapture zat metana ya, metana di dalam tanah gitu. Nah ketika permafrostnya ini mencair atau hangat gitu ya, maka metananya itu dilepaskan ke udara. Nah itu juga menambahkan gas rumah kaca yang ada di atmosfer gitu. Jadi kadang-kadang penyebab dari gas rumah kaca ini nggak cuma hanya dari karbon dioksida yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor, tapi itu hanya sebagai menjadi pemicu. Ketika udah panas, permafrostnya mencair, dia melepaskan lagi gas lagi gitu. Jadi itu juga namanya positive feedback ya, yang kemarin kita sudah pernah bahas juga. Nah, permafrost ini yang sekarang ini tuh dianggap apa ya, cukup berbahaya karena beberapa peneliti itu memperkirakan ya sumber-sumber penyakit yang saat ini baru gitu, yang belum pernah terdeteksi dan sebagainya, itu sebetulnya adalah berasal dari permafrost ini. Artinya dulu mungkin sudah pernah ada gitu, tapi karena ada dia beku gitu, ya sudah dia tersimpan gitu ya. Nah sekarang ketika semua zat esnya ini mencair, ya dia kembali terbang ke udara gitu. Jadi memang sangat ya kita istilahnya tuh berhadapan dengan kondisi udara ribuan tahun yang lalu gitu, yang saat dulu itu mungkin manusia belum ada gitu kan ya. Jadi makanya kita suka menghadapi hal-hal yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Kemudian ini dikatakan juga ubiquitous ya. Jadi ubiquity itu kan bahwa apa tuh yang kemarin kita bahas itu lembaran COVID cycle kan, bumi ada yang berputar gini, ada yang seperti gangsing gitu ya. Jadi pada ini suhunya di bagian utara itu lebih dingin sampai -8 Celcius. Nah saat winter bahkan -20 Celcius gitu ya. Jadi sangat dingin sekali di masa ini Wisconsin Age. Nah ini kenapa disebut Wisconsin, karena dia dekat dengan state Wisconsin di Amerika. Nah ini juga sama, jadi ini hanya gambaran ya, dulu tuh esnya sampai mana gitu ya di wilayah utara Amerika ini.
Kemudian ini juga perubahan dari S Alaska dari GRACE. GRACE itu satelit ya, satelit tahun 2002 sampai 2004, mungkin sekarang udah lebih baru ya. Jadi memang perubahannya sangat signifikan sehingga trennya itu berkurang. Jadi yang warna apa itu? Yang warna biru ya, berkurang milimeter setiap tahunnya. Ini kondisi juga sama di Chili atau Amerika Selatan. Kalau yang garisnya terang itu masa modern saat ini. Kalau yang putus-putus itu Pleistocene. Pleistocene itu berapa puluh ribu tahun yang lalu lah. Ini sama, ini perennial snow ya. Perennial snow itu artinya snow yang abadi gitu ya. Tapi ya ternyata juga mencair gitu ya. Ini di mana ini? Arktik ya, di utaranya Labrador. Ini adalah juga sama yang sebelah kiri anomali suhu ya. Yang sebelah kanan adalah anomali anomali P, presipitasi ya. Jadi terkadang tidak harus sama gitu ya. Artinya saat suhu tinggi maka hujannya akan tinggi gitu, enggak juga gitu. Jadi ini rata-rata dari tahun 1951 untuk bulan Juni, Juli, Agustus suhu hujan dalam persen, suhu dalam Celcius untuk 7 stasiun di atas ketinggian 2000 meter di wilayah Swiss Alps ya, pegunungan Alpen. Jadi kita lihat bahwa secara umum memang ketika hujannya naik, suhunya dingin gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan penambahan dari glacier ya. Jadi glacier itu kan bisa numbuh, atau es itu bisa numbuh kalau apa? Kalau ada salju dan dingin ya kan? Bukan salju, ada uap air dan dingin gitu. Untuk bisa numpuk jadi salju. Kalau hanya uap air tapi suhunya nggak dingin ya nggak jadi salju kan. Dan sebaliknya gitu, kalau hanya dingin aja tapi nggak ada uap airnya ya nggak jadi salju juga. Dan glaciernya itu atau esnya itu juga nggak akan bertambah ya. Jadi untuk menambahkan es itu perlu ada presipitasi yang tinggi dan suhu yang dingin. Jadi di masa-masa ini nih, yang ada garis-garis hitam itu adalah masa-masa di mana terjadi penambahan tebal dari glacier. Ini sepertinya juga sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Ada beberapa in situ production clocks. Clocks itu tadi ya untuk menentukan ini tahun berapa gitu ya. Yang seperti kemarin tritium itu ya. Kemudian ada juga melihat dari ini magnetic field. Nah, ini hanya contoh, ini di masa Pleistocene ya. Jadi kalau di sini lihat ya, age ya. Jadi dari kecil sini sampai sini itu 10.000 tahun yang lalu kecil banget segini kan. Nah, 36.000 tahun yang lalu sampai 65 tahun itu adalah late Pleistocene. Jadi kemudian sampai 700.000 tahun yang lalu itu middle Pleistocene, dan sampai 1.600.000 tahun yang lalu itu early Pleistocene. Ini juga sudah pernah dibahas ya, karbon 14, thorium, dan potasium. Ini memberikan absolute date ya. Absolute date yang seperti kita kemarin sudah bahas, kayak karbon 14 itu mengukur langsung umur dari suatu zat yang mengandung karbon maksimum 5.700 maksimum sampai 50.000 tahun yang lalu, karena dia memiliki half life atau
Masa waktu paruh 5.730 tahun. Kemudian sebentar ya. Kemudian oke, sebelumnya sampai sini ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Ini sama ya, jadi untuk ini mengulang saja yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian ini juga hanya tampilan apa ya, ekspansi dari glacier di seluruh dunia during Holocene. Jadi kalau Holocene itu 10.000 tahun yang lalu. Jadi saat ini tuh gini. Jadi beberapa glacier yang ada di dunia itu baru bertambah ini di masa-masa ini gitu. Yang di Alaska, di Alps, Himalaya, New Guinea, yang New Guinea itu di kita ya, Papua ya, ini baru mulai numbuhnya gitu ya. Ini sekitar 3.000 tahun yang lalu. Walaupun banyak pendapat ya, ini hanya salah satu paper saja sih. Kemudian ini adalah apa ya, ini contoh ini sih, sampel dari akar kayaknya ya, akar atau tanaman yang juga bisa menjadi salah satu bukti geologi. Jadi bukti geologi itu artinya semua zat yang bisa digunakan untuk melihat kondisi masa lalu. Nah, ini kita lihat pada masa-masa tahun-tahun tertentu sampelnya banyak, kadang sedikit gitu ya. Ini juga bisa menjadi indikator bahwa menggambarkan iklim di masa lalu. Ini juga saya sudah pernah tampilkan. Ini adalah umur bumi ya. Umur bumi itu di sini 5,5 juta tahun ya. Iya, juta tahun. Jadi ini baru bukan umur bumi. Jadi kondisi perubahan iklim 5 juta tahun yang lalu berdasarkan sedimen core. Sedimen core itu dari laut ya, sedimen laut. Memang suhu mulai dinginnya itu ya baru mulai di sini nih ya, 2,5 juta tahun yang lalu. Sebelumnya suhu kita itu cukup hangat gitu. Nah, ini 41 kilo tahunan ini polanya itu yang kemarin obliquity ya, Milankovitch cycle, dan yang 100 tahunan ini yang eccentricity ya, 100 tahun. Jadi kita lihat nih jarak dari puncak satu ke sini itu 100 tahun. Tapi sebelumnya yang dominan adalah yang 41 tahun ini, 41.000 tahun. Jadi kecil-kecil gitu resolusinya. Kemudian kita lanjutkan saja. Nah, ini ya hampir sama lah. Jadi ini pertanyaan UTS ya kemarin. Kalau dalam COVID cycle itu jadi ada 3 ya. Yang di sebelah kiri itu ada eccentricity per 100.000 tahun, jarak bumi itu berubah. Kemudian ada obliquity ya. Obliquity itu 41.000 tahun. Jadi bumi itu berotasi juga miring ya, kayak gangsing gitu kadang-kadang. Dan yang ketiga adalah precession. Precession itu adalah 19 sampai 23.000 tahun. Ini adalah kondisi jarak bumi dengan matahari. Jadi kadang miringnya terlalu sudut kemiringannya itu beda-beda ya. Gitu. Kalau obliquity yang sudutnya miringnya beda ya. Jadi kadang pun kalau sekarang kan 27,5 derajat kalau nggak salah ya. Nah, nanti dia bisa aja lebih kecil lagi gitu. Dan terakhir adalah
precession. Kalau precession tadi yang seperti gangsing. Jadi dia kayak apa? Mau jatuh ya, miring-miring gitu. Nah, inilah suhu berdasarkan beberapa apa? Suhu Holocene ya. Kalau Holocene itu 12.000 tahun yang lalu. Jadi dulu dingin ya, ini dingin warna hitam ini. Naik. Sempat hangat, sekarang menuju di sini lagi gitu ya. Kemudian ini hanya gambaran aja bahwa di kutub utara atau sea ice ya. Jadi ini esnya di atas laut ya, mengapung gitu. Saat ini juga mulai berkurang karena proses pemanasan global. Ini juga contoh glasier di Arktik ya, Greenland, ini kutub utara. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, jadi kalau esnya dari sini berarti dia sebetulnya mengapung. Di atas ini Skandinavia, ini Siberia ya, di atasnya Cina. Cuman ini kita lihat dari atas, dari kutub utara. Ini Alaska, ini Amerika, ini Kanada, sini, ini Greenland, ini Icelandia. Nah, ini lagi gambar-gambar saja. Ini juga sama. Nah, ini ekosistem laut di Arktik seperti ini kira-kira mulai dari apa? Rantai makanan yang terendah sampai yang tertinggi ya. Beruang kutub sepertinya yang tertinggi. Dan apa? Seals and walrus. Dan ikan ya. Nah, sedangkan polar bear atau beruang kutub adalah sebagai top predator. Ini simulasi suhu permukaan terhadap waktu ya. Jika ada penangkapan ini berdasarkan data di Arktik ya. Jadi suhu Arktik itu yang warna oranye, rata-rata suhu global dunia yang warna hitam gitu. Jadi Arktik itu naiknya lebih cepat ya dibanding dengan rata-rata dunia yang lain. Ini karena memang lebih panas terjadi. Nah, ada Arctic amplification, artinya mengapa tadi Arktik itu panasnya lebih cepat ya. Jadi kalau dilihat ini yang warna ungu di awal-awal sama ya, awal-awal sama sampai tahun 75, terus kemudian dia mulai naiknya lebih cepat gitu. Nah, ini ada beberapa faktor ya penyebabnya yang tadi amplifikasi dari Arktik. Pertama adalah ice albedo ya. Ice albedo artinya kan es itu kan memantulkan panas ya kan saat summer terutama. Tapi karena ice-nya berkurang, maka albedonya menjadi rendah ya. Jadi tadinya harusnya warnanya kan es kan putih ya. Putih kan kalau ada matahari akan dipantulkan gitu ya. Tidak diserap. Tapi ketika es-nya berkurang, maka suhu permukaannya menjadi lebih gelap sehingga albedonya menjadi rendah dan menyerap panas lebih banyak sehingga panasnya meningkat. Nah, itu satu. Kemudian snow albedo feedback. Ya, ini juga sama. Jadi saat snow berkurang ya kan warna putihnya sehingga ini tadi sehingga panasnya itu banyak diserap oleh permukaan. Nah, yang ketiga ini adalah ice insulation feedback. Nah, ini bayangannya begini. Jadi misalkan gini, saat tidak ada es gitu ya, tidak ada es sea ice ya, es yang mengapung tadi di laut, kan tadinya hanya laut saja ya, air gitu kan. Kemudian kan ada matahari kan, masuk kan ke dalam laut, dan dia akan menghangatkan laut ya, menghangatkan air. Tapi pastikan dia tidak secepat darat gitu ya. Jadi air itu panas itu akan diserap oleh laut sehingga tidak langsung akan menaikkan suhu laut gitu ya, suhu laut. Nah, kemudian saat musim dingin winter ya, itu kan terbentuk ya es di atasnya ya. Terbentuk es di atasnya, kemudian sehingga apa? Sehingga panas yang tadi di dalam laut tadi itu kan nggak bisa keluar ya, karena kehalingan dengan si lapisan es yang ada di
di permukaan laut gitu. Sehingga apa? Sehingga panasnya tetap berada di bawah dan akhirnya ya meningkatkan suhu juga pada akhirnya, suhu permukaan. Jadi ini penting untuk dipahami juga bahwa ada 3 amplifikasi dari Arktik menyebabkan mengapa suhu di Arktik atau benua kutub utara ya, kutub utara itu lebih cepat kenaikan suhunya. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak, mungkin belum, Pak. Oke, sebentar. Oke, sekarang udah jam 2.30. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, mungkin kita akan cepat saja. Itu nanti sisanya bisa dibaca ya di Google Drive. Kemudian ini juga sama, ini proses penurunan lapisan permukaan laut di Arktik ya. Ini lokasinya, jadi tadinya yang warna magenta menjadi berkurang gitu ya, tutupan esnya itu. Ini juga sama, ini adalah luasan dari sea ice atau dari es yang mengambang di laut tadi dari tahun ke tahun. Jadi makin tahun makin berkurang gitu ya. Tahun 79 makin segini, sekarang udah mulai berkurang. Jadi penurunannya sekitar 11,5% per dekade. Sedangkan river discharge nya meningkat gitu. Jadi ini berasal dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya itu. Jadi air air tawarnya meningkat, suhunya lebih hangat sehingga juga mengurangi tutupan sea ice. Balik lagi ke sini. Nah itu tadi di Arktik ya. Arktik itu di sini yang warna putih sini. Kalau ini di Greenland-nya. Jadi kalau tadi sea ice itu adalah es yang ada di atas laut ya, yang di kursor saya nih mungkin kelihatan ya. Nah kalau Greenland itu yang di darat ini. Ya, kelihatan juga mengalami penurunan es dari 2002 sampai 2007. Nah, salah satunya berdasarkan ini. Jadi banyak terbentuk sungai-sungai di dalam es itu, di permukaannya itu. Nah, es itu kalau sudah kena air, dia akan mencair ya. Nah, kayak gini namanya moulin ya, moulin. Jadi ini juga mempengaruhi esnya sehingga mencair dan banyak yang pecah gitu ya. Jadi ada sungai di atas glacier. Nah, ini contoh lainnya seperti ini ya. Jadi ini moulin kayak gini. Jadi sekali terbentuk moulin ya kayak gini, ini kan dia airnya masuk ke dalam permukaan, maka dia akan masuk terus sampai ke dasar tanah ya, sehingga dia membasahi dasarnya juga ya, sehingga juga dia membantu pencairan dari bawah gitu. Ini Jacob Seven Ice di Greenland juga sama, kita lihat patah-patah ya. Ini yang sering kita lihat di TV itu memang benar terjadi gitu ya. Jadi, dan ini sekali luasan ini nggak kecil, ini kelihatannya aja kecil, aslinya mungkin sebesar setengah Pulau Jawa atau seperempat gitu. Jadi memang ketika es ini mencair ya menambah jumlah
kalau yang mengapung dia tidak menambah jumlah volume air ya, karena dia mengapung kan. Yang menambah itu adalah yang sebelumnya dia di atas darat, kemudian turun ke air. Ini juga sama mengalami penurunan ya dari tahun ke tahun, luas dari sea ice. Ini perbandingan sebelah kiri tahun 58, sebelah kanan tahun 2003 ya. Jadi sudah hilang. Ini sebelah kiri tahun 1941 ya, ini di Muir Glacier, Southeast Alaska. Sebelah kanan itu juga lokasi yang sama tapi sudah hilang. Esnya berganti dengan danau atau sungai. Ini di glacier di Peru tahun 2002 itu yang warna merah bintik-bintik ya. Tahun berikutnya udah segitu gitu. Jadi berkurang jauh lah. Ini di Himalaya kalau tidak salah. Nah, tahun 57 malah sampai bawah ya. Jadi sangat drastis gitu. Ini terkait dengan yang tadi garis 0 derajat ya. Jadi dulu mungkin tahun 57 0 derajatnya itu masih di bawah gitu. Artinya di garis yang warna kuning ini suhunya masih 0. Tapi karena makin panas, 0-nya naik ke atas sehingga esnya juga berkurang. Nah, ini tahun 1903 ya. Di mana nih? Mungkin Italia kayaknya. Kemudian ini tahun 2005. Kita lihat ya, tadinya es gitu ya. Menjadi hilang, hanya sampai di garis yang warna ungu itu. Ini di Kilimanjaro 2019-12 sampai 2006. Ya, ini Kilimanjaro ya. Nah, ini es core yang dari Kilimanjaro seperti ini. Kemudian ini di Kilimanjaro juga sama. Ini tahun 2000 ya. Ini tahun 2006. Nah, ini tahun 2007. Jadi esnya udah kebagi dua gitu ya. Es itu kalau udah makin kecil makin mudah untuk dihilangkan. Ini sama Kilimanjaro. Ini Kilimanjaro. Jadi Kilimanjaro itu karena dia itu gurun ya. Jadi esnya itu begini gitu. Mungkin dulu awalnya full gitu ya. Tapi karena ada makin mencair, jadi kayak berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, kayak gini nih di puncaknya ya. Jadi esnya dulu seperti ini. Ini di Kilimanjaro juga. Ini tahun 2007, 2009. Ini di Peru ya. Sama kondisinya. Yang bawah itu kita lihat 78, 891 sampai 2006. Intinya mengalami pengurangan ya. Ini evidence perubahan iklim yang non marine ya. Kan tadi kan judulnya non marine geological evidence. Jadi melihat bukti-bukti perubahan dari indikasi yang non marine. Ini di Arktik. Ini sama juga ya. Nah, ini kalau dilihat, kalau disimulasikan ya antara kondisi saat ini dan kondisi LGM atau last glacial maximum sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jadi dulu kayak gini kira-kira bumi itu. Sekarang seperti ini, itu yang sebelah kiri ya. Ini Greenland yang ini, yang darat. Ini laut semua nih, tapi ada esnya. Kutub utara ya. Nah, 12.000 tahun yang lalu itu kayak gini. Jadi esnya ini sampai sini. Jadi Amerika itu sebagian es, ini Eropa juga es juga. Nah, ini ya tadi jika suhunya makin meningkat maka Arktik juga akan lebih panas lebih cepat gitu ya. Karena dibanding dengan lokasi lainnya di bumi, karena tadi yang Arctic amplification itu ya. Kinetic amplification itu perlu dicatat juga dan dicari penyebab atau penjelasannya. Ini hanya ini saja tambahan. Nah, ini polar bear ya. Jadi dia kehilangan rumahnya ya karena esnya kan makin berkurang.
Kemudian ini juga hanya berita saja. Ini di Greenland ya. Jadi Greenland itu menyebabkan kenaikan muka laut beberapa meter ya, atau kalau semuanya mencair ya. Tapi yang jelas kan karena Greenland itu kan daratan ya. Jadi saya bilang kalau di daratan dia menambah tinggi muka laut, tapi kalau dia hanya di laut dia tidak nambah tinggi muka laut. Ini kira-kira simulasi di mana ya, Amerika sama India ya, di bawah India sama di Cina ya. Di Cina, Eropa. Amerika, Eropa, India, Cina. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon izin, Pak, untuk yang bab koral tadi, setiap 1 cm yang diamati di koral tadi, setiap 1 cm-nya itu biasanya berapa tahun, Pak, jangkanya? Tadi kalau kita lihat ya, itu kan tergantung juga ya mungkin. Artinya biasanya koral itu sendiri kan juga ada jenisnya ya. Istilahnya kayak kita tanaman itu kan ada tanaman jenis ini, jenis itu gitu, yang tingkat tumbuhnya itu mungkin berbeda-beda dengan jenis yang lainnya gitu. Tapi kalau di gambar yang tadi itu satuan dari satu tahun itu bisa milimeter lah, milimeter ya. Anggaplah misalkan 2 milimeter gitu. Jadi kalau 2 milimeter ya 1 senti mungkin bisa berapa tahun? 5 tahun lah ya. 5 tahun atau 10 tahun itu. Dan itu mungkin bisa bervariasi tergantung dari datanya juga. Gitu ya kira-kira. Siap, terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin Pak, terkait yang tadi, yang tentang es di kutub itu, di Arktik terutama, itu kan tadi kan berkesesuaian gitu Pak, punya korelasi. Kalau kenaikan suhu udara global naik, terus Arktik itu bisa lebih cepat naiknya gitu Pak. Apakah ini berlaku dengan hal yang berkebalikan gitu Pak? Misalkan suhu udara global dia turun, apakah Arktik juga bisa turun suhu udaranya lebih cepat gitu, maksudnya lebih cepat? Dan kemudian sebenarnya kan kalau naturalnya, ini pertanyaan kedua ya Pak, naturalnya kan kalau untuk membentuk es itu seperti yang tadi sudah dijelaskan di grafik sama Bapak itu butuh presipitasi yang tinggi dan suhu udara yang dingin gitu Pak. Ya. Kalau secara buatannya itu apa sih Pak? Apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk es itu kembali Pak? Makasih. Ya, makasih. Pertanyaan yang pertama ya. Jadi tadi banyak di dunia ini gitu ya. Satu pemicu itu menyebabkan satu hal gitu ya. Tapi satu hal ini yang diakibatkan oleh ini sebetulnya mempercepat pemicu tadi gitu, atau memperlambat pemicu tadi. Nah, itu yang namanya dengan positive feedback gitu ya. Kalau positive feedback itu yang mempercepat, tapi kalau yang memperlambat itu negative feedback. Nah, yang terjadi di Arktik ini adalah banyak faktor-faktor yang menyebabkan positive feedback gitu. Jadi panas gitu ya. Panasnya yang pertama kan karena dia panas, suhu meningkat, esnya berkurang gitu ya. Es berkurang secara tidak langsung mengurangi albedo kan. Albedo yang tadinya tinggi karena ada esnya warna putih menjadi rendah karena warnanya jadi nggak putih lagi, sehingga yang diserap oleh permukaan tadi lebih panas gitu ya. Akhirnya panasnya nambah lagi gitu kan. Padahal tadi di awal udah panas gitu kan. Nah, ditambah lagi yang tadi yang di dalam es, air yang di bawah es tadi juga itu ini juga apa istilahnya juga menyumbangkan panas gitu ya. Ya, itu menjadi penyebab mengapa ketika suhu udara naik, walaupun naiknya 0,1 aja,
Tapi di situ karena dia ada sirkulasi atau ada positive feedback menjadi misalkan 0,5 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kebalikannya bagaimana? Nah, sekarang gini, kalau suhunya turun gitu ya. Nah, apakah otomatis si albedonya tadi akan kembali? Gitu kan ya. Artinya tadi kan feedbacknya kan adalah dia mengurangi albedo ya. Jadi karena S-nya banyak, kemudian S-nya hilang, tiba-tiba lautnya jadi hitam lagi warnanya ya. Ya minimal nggak putih gitu. Nah, apakah sekarang kalau suhunya dingin langsung esnya terbentuk lagi gitu kan? Kan nggak juga ya. Nah, artinya kan untuk membentuk es tadi itu kan tadi juga udah diketahui perlu banyak hal. Minimal adalah uap air dan suhu yang dingin gitu. Jadi artinya suhu dingin saja itu tidak bisa mengembalikan es gitu. Nah, dari situ aja kita udah bisa membayangkan apakah kalau suhunya dingin apakah benar nanti yang terjadi akan lebih rendah lagi gitu kan. Kalau menurut bayangan saya sih sepertinya enggak. Karena tidak otomatis mengembalikan albedo tadi gitu. Artinya kalaupun turun 0,1 derajat, ya mungkin turunnya 0,1 derajat juga gitu ya. Tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Itu minimal. Tapi tadi ternyata kalau dipanaskan dia lebih cepat karena proses yang tadi gitu. Itu kan sebenarnya menjadi satu penjelasan daripada peneliti juga kok kenapa di sini suhunya lebih cepat panasnya dibanding dengan di daerah lain gitu. Mungkin itu juga bisa dianalisis untuk lokasi-lokasi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan mengembalikan es ya tadi ya kalau tidak salah ya. Apakah bisa dilakukan secara natural ataupun buatan gitu ya. Bayangannya begini, sebelum saya menjawab itu saya akan menjelaskan bagaimana es itu terjadi ya. Es glacier yang numpuk-numpuk itu terjadi. Jadi kalau misalkan di gunung gitu ya, anggaplah di Papua gitu ya, di Puncak Jaya. Itu dulu karena dia 0 derajatnya masih di bawah gitu ya, artinya anggaplah di 4.600 gitu ya. Artinya kan suhu artinya kan presipitasi yang turun di atas ketinggian itu masih bentuknya salju kan ya, snow gitu ya. Snow kalau saat itu ada uap airnya gitu ya. Kalau nggak ada uap air kan nggak ada presipitasi. Asumsinya ada uap air banyak saat itu turun snow jatuh di atas gunung gitu kan jatuh. Nah ketika jatuh kan dia bukan es ya, masih snow, masih apa tuh istilahnya nggak keras gitu kan. Nah ketika dia jatuh di situ kan dia butuh waktu kan untuk bisa jadi es sebelum dia keras kan. Artinya kalau dia jadi snow, terus tiba-tiba besok paginya udah panas lagi, pasti kan snow-nya mencair ya. Gimana dia mau jadi es gitu kan. Artinya apa? Untuk dia jadi es, di situ harus dingin selama setahun gitu. Karena untuk jadi es tadi, istilahnya ada snow harus berubah menjadi namanya firn, FIRN ya, atau salju muda gitu. Nah, untuk merubah itu menjadi firn itu butuh waktu 1-2 tahun gitu. 1-2 tahun untuk es itu tadinya agak lembut gitu ya, jadi agak keras gitu ya. Sama lah kayak kita beli es serut gitu tau kan. Itu kan untuk keras kan kita harus diemin dulu kan, diemin. Nanti lama-lama dia keras tapi kan tetap suhunya harus dingin gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba ngasih suhu panas ya dia akan mencair sebelum dia jadi es gitu. Jadi intinya salju yang dulu jatuh sampai dia membentuk es yang padat saat ini itu dibutuhkan waktu lama dan suhu yang dingin gitu ya. Dan ya uap air juga karena kalau nggak ada uap air ya nggak ada snow-nya gitu kan. Nah itu kira-kira bagaimana salju atau snow itu berubah menjadi es yang keras yang bisa dibor itu ya. Nah sekarang kalau ditanya bisa nggak itu dilakukan secara buatan gitu ya. Artinya kan ya tadi selain butuh dingin, butuh presipitasi atau uap air, dan butuh apa lagi? Butuh waktu kan ya.
gitu. Artinya bagaimana caranya membuat langsung jadi es gitu. Sekarang sebetulnya di Papua itu masih terjadi salju kadang-kadang gitu ya. Kemarin saya ada dapat foto dari teman di sana itu pada hari-hari tertentu biasanya bulan-bulan Januari itu masih ada snow turun gitu di dekat Tembagapura dekat Graceberg gitu ya. Tapi ya itu snow turun misalkan jam 4 sore gitu ya sampai malam snow gitu kan. Tapi besok pagi kan udah panas lagi kan ya. Artinya snow yang turun tadi pagi ya itu besoknya udah hilang lagi gitu ya. Artinya bagaimana itu bisa menjadi es gitu kalau suhunya itu nggak selalu dingin. Jadi intinya kalau mau membuat es lagi ya faktornya tadi butuh dingin, butuh uap air dan butuh waktu. Nah waktu itu yang nggak bisa kita sediakan gitu kan. Karena kenyataannya kan karena tadi untuk membentuk es itu butuh tahunan ya, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun gitu untuk bisa keras gitu ya. Tapi untuk mencairkan es itu nggak butuh waktu lama gitu ya. Cukup dengan suhu yang panas ya dia langsung mencair gitu. Jadi ya itu ada satu riset juga di Peru itu. Jadi ada kayak tadi ya bongkahan es itu gede kayak tembok gitu ya, gede. Itu tahun 2000 berapa jaraknya tuh masih jauh gitu ya, misalkan berapa 100 meter gitu. Kemudian 2 tahun kemudian dia datang itu esnya itu udah mundur, udah hampir berapa ratus meter gitu. Nah di bawah yang es itu kan tadinya kan tanahnya ketutupan es gitu ya. Nah kemudian ketika esnya itu mencair kan kelihatan tuh semua yang ada di tanah-tanah itu ya. Nah itu diambil ada sampel rumput gitu. Nah itu diukur rumput itu umurnya 6.000 tahun yang lalu gitu. Artinya apa? Artinya untuk membentuk es dari situ sampai 200 meter ke depan itu butuh 6.000 tahun gitu. Tapi untuk mencairkannya hanya butuh 2 tahun aja dari situ ke situ gitu. Jadi ya kalau ditanya apakah kita bisa mempertahankan es yang ada sekarang, ya agak tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan ya hanya melihat saja gitu kira-kira. Gitu ya kira-kira. Ada lagi yang mau Siapa? ditanyakan? Mohon izin, Pak. Iya ya, silakan. Izin bertanya mengenai tugas yang presentasi, Pak. Oh iya. Mohon izin, Pak. Jadi untuk tugas presentasi itu kita misal mengambil satu paper internasional, terus isinya itu di mana lokasinya proxy, parameter interpretasi, terus temuannya apa, terus bagaimana itu bisa membantu kita memahami kondisi mendatang. Jadi intinya itu ya Pak, 4 itu yang buat presentasi nanti Pak. Dari paper, nanti isi dari papernya itu ya Pak. Iya, jadi gini, saya tidak membatasi harus satu ya, harus satu paper gitu. Artinya karena kan satu kelompok ada berapa sih? 5 ya kalau nggak salah ya. Artinya mungkin bisa saja misalkan 2 gitu atau 3 gitu. Ya diambil yang kira-kira mudah dipahami lah gitu. Nanti dari situ kan akan terlihat tuh apa sih yang dipakai proksinya kan sesuai dengan per kelompok gitu. Terus nanti kan di situ pasti ada metode kan. Nah, bagaimana dia mengambilnya, terus dia ngambil di titik mana gitu. Terus yang diukur apa aja. Terus yang diukur itu menggambarkan kondisi apa suhu atau presipitasi di masa lalu gitu. Atau mungkin misalkan itu ternyata terjadi ribuan tahun yang lalu gitu. Nah, maksudnya dan hasilnya apa gitu ya. Nah, kalau terkait dengan bagaimana itu bisa membantu memahami kondisi masa depan ya mungkin itu lebih kepada tadi bahwa kita tahu di masa lalu itu ada fluktuasi gitu ya, fluktuasi yang dipengaruhi oleh alam gitu. Nah, tapi kan kalau ke depan ini kan faktor alam ya pasti tetap mempengaruhi, tapi kan kenyataannya faktor manusia yang akan lebih menentukan gitu kan.
Nah, untuk bagian itu sih saya serahkan aja ke tiap kelompok bagaimana menginterpretasikannya gitu. Asal sesuai dengan waktunya aja ya. Berapa menit ya waktunya ya per kelompok? Pak, 15 sampai 20 menit. Iya, itu udah ini ya, per kelompok ya, sudah dengan tanya jawab ya. Siapa? Iya. Jadi supaya bisa satu hari satu pertemuan 2 atau 3 kelompok gitu ya. Gitu ya kira-kira. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke ya, saya kira itu saja untuk hari ini udah jam 3 kurang. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi filenya udah saya share di lectures, dibaca gitu. Untuk UTS saya belum sempat koreksi, nanti akan saya infokan lagi lebih lanjut. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya live ya. Siapa?